Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa habibina Muhammadin ahli sidiki wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin dan muslimat, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pengajian kita, di mana akan kita menguraikan dan mengkaji kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah, karya daripada Syekh Muhammad Ibnu Abu Bakar. Pada episode ini kita akan melanjutkan tentang hadis yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits as-salis an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yanzuru ila wajhi syaikhi sabahan wa masa'an wa yaqulu ya 'abdi qad kabura sinnuka wa raqa jilduka wa daqa azmuka waqtaraba ajaluka wa hana qudumuka ilayya fastahyi minni fa ana astahyi min syaibatik an nu'azzibaka fin nari. Hadis ini menceritakan kepada kita dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ta'ala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah melihat wajah orang tua tiap pagi dan sore dan berkata, wahai hambaku yang telah tua usiamu, makin kusut kulitmu, makin rapuh tulangmu, makin dekat ajalmu, makin dekat kedatanganmu ke hadiratku. Malulah kepadaku, maka aku akan malu pada ketuaanmu untuk menyiksamu di dalam api neraka. Hadis ini menceritakan kepada kita, ketika kita menjadi orang yang tua, hendaklah menjadi orang yang mulia. Makanya pergunakanlah usia yang telah Allah titipkan kepada kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan umur yang panjang yang Allah berikan kepada kita. Ibarat pepatah, tentunya kalau kelapa itu semakin tua maka semakin banyaklah santannya. Begitu pula kita, semakin tua usia kita maka semakin banyaklah pengalaman kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis di atas, saya akan mencoba untuk membuat sebuah kisah. Di dalam kitab ini pun telah ditulis oleh pengarangnya, di mana suatu hari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah tergesa-gesa memburu sholat berjamaah di masjid. Tapi tiba-tiba langkah Ali terhambat oleh langkah laki-laki tua yang berjalan lamban sekali depannya. Ali melambatkan langkahnya untuk mengikuti di belakang orang tua itu demi menghormati ketuaannya. Ali benar-benar cemas. Nah, sebentar lagi salat berjemaah yang diimani Nabi akan usai. Ternyata orang tua itu tidak memasuki masjid. Taulah Ali, laki-laki itu seorang Nasrani. Namun ketika memasuki masjid, beliau mendapati Nabi dan para sahabat sedang ruku pada rakaat yang bisa diburu. Ternyata Nabi memang memperpanjang waktu rukunya, sekitar 2 ruku biasanya. Akhirnya Ali pun bisa mengejar rakaat terakhir itu. Namun setelah salat asar, salat selesai, seorang sahabat bertanya kepada Nabi, apa yang terjadi ya Rasulullah?
Mengapa engkau memperlama ruku dan tidak seperti biasanya? Ketika aku ruku tadi dan membaca Subhana Rabbiyal Azimi seperti biasa, aku mulanya hendak mengangkat kepalaku untuk berdiri. Tapi tiba-tiba datanglah malaikat Jibril dan menentangkan sayapnya di punggungku. Hingga lama sekali. Baru ketika sayap diangkat, aku bisa mengangkat kepalaku. Mengapa begitu ya Rasulullah? Tanya sahabat yang lain. Aku tidak tahu dan tidak bisa menanyakan kepada Jibril, jawab Nabi. Maka datanglah Jibril menghampiri Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi itu hanya kena Ali tergesa-gesa mengejar sholat, tetapi terantuk langkah seorang laki-laki tua Nasrani yang tak diketahuinya. Ali menghormatinya karena tuanya dan tidak berani mendahului serta memberi hak orang tua itu berjalan. Maka Allah meminta malaikat Mikail untuk mengekang laju matahari dengan sayapnya agar waktu subuh menjadi panjang. Itu semua dilakukan hanya demi Ali. Lalu Nabi menyambung kepada para sahabat dengan sabda beliau, itulah derajat seorang yang memuliakan orang tua, meski orang tua itu adalah seorang Nasrani. Artinya, hormatilah orang tua. Namun orang tua, sayangilah anak-anak muda. Ketika kita saling menghormati dan saling menyayangi, insya Allah setiap langkah kita mendapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.